안녕하세요. 안녕하세요, 쌤. 네. 자, o늘은 kita melanjutkan pertemuan ke-12. Ya, kemarin kita sudah sempat bahas sampai mana ya, 잠시만요. 왜냐하면 saya coba lihat hasil rekamannya yang pertemuan 11 itu, recordingnya. Itu di Korea nggak bisa di-setel. Karena kena, apa namanya, royalti gitu lah. Karena nyetel video kan kemarin. Jadi di Korea nggak bisa di-setel tuh rekamannya. Oh, Kita sampai mana ya? Sampai ini belum sih? Igot, kegot, cogot. sampai Apa yang ini? ini belum. Belum ya? Cuman Hmm, kosakata ini juga sudah kah? udah. Udah ya. Berarti ini doang kemarin. Iya. 마지막. Hmm. 알겠습니다. 네, 좋아요. 그러면 kita lihat PR-nya dulu. 자, 한번 보겠습니다. PR-nya kemarin terakhir kita membahas tentang bentuk masa lampau, ya, atau past tense kalau di bahasa Inggris. Kita akan belajar udah assoyo, ossoyo, 이런 거죠. Dan berlaku juga untuk yang pengecualian. Contoh misalnya kalau mendengar dari kata duta kan dia menjadi 들어요. Berubah ya, mendengar maka menjadi 들었어요. Saya sudah mendengar. 들었어요. 이런 거죠. Kemudian pengecualian yang kemarin sempat dibahas sedikit-sedikit bunyi epta-epta yang menjadi woyo ya. Contoh misalnya dekat 가깝다 menjadi 가까워요. Dia kan berubah ya B-nya menjadi U, woyo, maka 가까웠어요. Jadi intinya bentuk aoyo itu karena memang bentuk yang paling apa istilahnya ya eh, serbaguna di bahasa Korea ya, udah tetap sopan bahasanya. Kemudian kalau bertanya kan nggak perlu digenti belakangnya. Jadi ini eh, grammar yang paling serbaguna lah di ketika speaking apalagi, sehingga harus benar-benar dipahami untuk perubahan dari bentuk kata dasar ke bentuk aoyo, termasuk pengecualian-pengecualian ini nanti. Gitu ya. 자, 일단 들어볼게요. Yang pertama, karena perintahnya disuruh ubah ke bentuk masa lampau, kebetulan di nomor 1 sampai nomor 5 ini belum masa lampau. Jadi Fani langsung coba bacain bentuk masa lampaunya ya. Nah, ini kan Um, masih yepoyo, selpoyo, diubah ke bentuk masa lampau langsung. Pas baca, yuk coba yuk. Adik dan ibu cantik, tapi masa lampau. Jadinya, 동생과 엄마는 mhm, 예뻤어요. 네, 잘했어요. Ya, yepos어요. Ada typo dikit. Yang di sini jadinya epoyo ya. Kurang garis pendeknya satu lagi. 어, Hmm. 어. 네, jadinya yepoyo, yepos어요. 좋아요. 2번, nomor 2. 2번. 친구가 고향, Mhm. 고향을 고향을 떠나가서, 떠, 떠나. 떠나가서 슬펐어요. 맞아요. 잘했어요. 슬펐어요. 야, 슬프다, 슬퍼요. jadinya sedih ya. 친구가 고향을 떠나가서 슬펐어요. 이렇게. jadi karena pergi meninggalkan kampung halaman. gitu ya. Jadi saya sedih. 이런 거죠. 3번, nomor 3. 음, 내일 부, 부모, 부모님하고, 부모님하고 여행 갈 거라서 기뻤어요. Betul, 기뻤어요 gitu ya. Kalau diubah ke bentuk masa lampau. Jadi artinya senang ya, 기쁘다 gitu. Jadinya 기뻤어요. Jadi besok karena akan. Nah, ini kita akan belajar hari ini ya, yaitu tata bahasa akan, will atau going to gitu ya. Jadi karena besok akan pergi wisata dengan orang tua, jadi saya senang gitu ya. 기뻤어요. 기뻐요. 4번 nomor 4.
죄송해요. 죄송해요. 어제 저는 너무 바빴어요. Nih, kalau ini wajib diubah ke bentuk masa lampau. Kenapa? Karena masa waktunya 어제, oje kerja kemarin ya. Jadi, maaf kemarin saya sibuk. Gitu. Jadi, bapasoyo. Karena kalau misalnya tetap bentuknya bapayo, maka orang akan bertanya, ini kamu sibuk, lagi sibuk berarti gitu. Bapayo ini kan nggak ada tanda sudah berlalu gitu ya. Jadi, bapasoyo. Oke. Ya, Hamida. Nomor 5, terakhir. Obon. 음, 고단에서, Gie. Giedan. 계단에서 Mhm. 넘어져서 Betul? Mhm. 많이 아팠어요. Oke, mani apasoyo. Kecil. Jadi mungkin kejadiannya tadi pagi gitu ya. O늘 아침에 gitu ya. Pada pagi tadi hari ini karena saya terjatuh dari tangga. Kedan. Kedan itu tangga. Kemudian esonya tuh artinya dari. Kalau ini. Jadi karena saya terjatuh dari tangga atau bisa juga di sih. Karena saya terjatuh di tangga. Karena nomojida, ya nomojida tuh artinya terjatuh sehingga sangat sakit. Mani apasoyo. Oke. 자, untuk yang nomor 67 udah 잘했어요, 일단. 어제 엄마는 시장에 갔어요. Kemarin pergi ke pasar. Very good. Nah, nomor 7, mungkin ini juga cari di Google Translate ya. Tadi i전 gitu ya. 이전 아버지는 신문을 읽었어요. 사실 틀리지 않아요. Sebenarnya nggak salah ya. 이전 tuh bisa diartikan sebelumnya atau sebelum ini gitu. Sama sih ya, sebelum ini ya tadi gitu ya. Cuman ada kosakata yang lebih cocok yang diartikan tadi yaitu aka. Aka. Double G dia. Aka. Aka mau 했어요? Gitu ya. Tadi ngapain? Irong aja. Kalau barusan 방금. Barusan. 방금 뭐 했어요? Barusan ngapain? Irong aja. Oke, jadi walaupun cuman berselang waktu singkat ya, kayak barusan mungkin sedetik dua detik yang lalu, tapi kan di masa lampau. Jadi itu wajib bentuknya diubah ke bentuk at osoyo seperti ini di bahasa Korea ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan soalnya kadang-kadang kita nggak terlalu penting tuh. Udah, telah, habis, atau misalnya apa ya kata keterangan mungkin kita pakai kata keterangan waktu ya. Kemarin makan. Jadi di kosakata makannya nggak berubah. Tapi kalau di bahasa Korea wajib gitu ya. Oje 먹었어요. 이렇게 해야 합니다. 자, 아주 잘했고요. bagus sekali. Sangat terlihat sekali perkembangannya. 그래서 너무 좋았고. Nah, kita lanjut membahas tentang kesehatan di sini ya. Kosakata-kosakata terkait kesehatan. 한번 보겠습니다. 자, kayaknya kemarin sempat baca sedikit ya, enggak ya? Sama sekali ya, yang ini. 오빠 생각. Lupa ya, jodoh. Kalau dilihat videonya mungkin bisa tahu ya. 아무튼, 그래서 뭐 일단 읽어볼게요. 그러면 ya di sini yang pertama ada 건강하다, 건강해요 이런 거죠. 그러면 건강했어요. 아프다, 아파요. Kita udah belajar kemarin. 다치다. Kalau 다치다 ini kan bentuknya terluka. Diartikannya terluka gitu ya. Sebenarnya yang cocok itu artinya melukai. Karena kalau di bahasa Indonesia kan berarti saya melukai tangan misalnya. Otomatis tangannya di sini menjadi objek, ya kan? Maka kalau di bahasa Korea dia pakai partikel 을. 저는 tangan 손. 손을 다쳐요. Gini jadinya. Tapi kalau terluka, terluka ini kan secara tata bahasa dia bentuknya pasif. Harusnya di bahasa Korea kan terluka tangan. Sorry, di bahasa Indonesia kan nggak mungkin terluka tangan. Pasti tangannya terluka. Jadi kalau misalnya ini diartikan terluka, nanti pasti salah pakai biasanya. Jadinya apa? 손이 다쳐요. Jadinya.
karena dia jadi subjek. Tangannya terluka. Padahal kalau di bahasa Korea yang benar itu 손을 다쳐요. Jadi pakainya er. Jadi dia sebagai objek. Nah, maka mungkin bisa diganti tachi dari sini diganti melukai gitu ya. Jadi adik melukai kepalanya misalnya. 그러면 뭐 동생은 머리를 다쳐요. Gitu ya. 자, kemudian gotong serota ya. Ini bentuk epta-epta lagi. Kemarin berubah menjadi woyo. Jadinya 고통스러워요. 고통스러워요. Ya, 고통스럽다. 피 darah ya. Ada darahnya, muncul darahnya. 그러면 피가 나요. 피가 났어요. Gitu. Muncul darahnya tuh gitu bisanya. Oh, 피가 났어, 피가 났어. 이렇게. 피가 나 gitu biasanya ya kalau lagi panik, gitu. 그 다음에 medical check up. Silakan dibaca medical check up. 6번. 건강 건강 검진. 네, 건강검진. Jadi sebenarnya pemeriksaan ya, kan? Check up pemeriksaan. Di bahasa Korea tuh pemeriksaan ada banyak ya. 검진하다, 검사하다, sinonim. Jadi pokoknya eh, selama belajar bahasa nanti ke depannya ya, yang harus diingat-ingat adalah pasti banyak sinonim gitu. Oh ternyata artinya sama. Oh ini lagi. Cuma kosakata baru gitu aja. Muncul demam? 열이 나다. Nih, kalau misalnya mau bikin kalimat kemarin saya demam Sam, berarti gimana? 어제 Mhm, 저는 mhm. 열이 나요. 에, Kemarin. 여, 열이 났어요. Nassoyo. 났어요. Eh, walaupun dia A, tapi kan dia digabung ya. Harusnya kan begini. Na asoyo. Tapi karena 어, digabung jadi sekali. Nasoyo. Jadi pasti oyo belakangnya. Kalau bentuk masa lampau pasti jadinya oyo. As oyo, os oyo gitu ya. Yori nasoyo. Oke. Ja, UGD enggepsil ini juga gabungan ya. Jadi enggep itu dari kata kepada. Kepada tuh rush, buru-buru. Jadi eh, silnya itu ruangan. Gitu. Jadi ruang darurat ya, buru-buru kan darurat. So, enggepsil ya gue. Jadi kalau misalnya ada orang ngomong kepeo gitu berarti ada darurat alias buru-buru gitu. So, kepada. Apotek, yakuk, yak. Kemudian kalau istirahat, misalnya mau tanya nih, kamu sudah istirahat cukup? Coba yuk, diubah ke bentuk aoyo tapi masa lampau ya. Kamu sudah istirahat cukup? kamu Hmm. Kamunya nggak usah langsung udah istirahat cukup gitu. Berarti 푹, 또 수, mm-mm. 수 있어요. Kalau shui-nya dipasangkan dengan asoyo atau osoyo. 어서요. 네, 그러면 쉬 어서요. 맞아요. 음, 맞아요. 푹 쉬었어요. Gitu jadinya. Kalau di bahasa Korea, ketika kita mau tanya gitu ya, Anda teng 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 bla 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 atau kamu bla 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 bla, itu biasanya kita nggak perlu nyebutin kamu atau andanya. Langsung to the point pertanyaannya. Kalau di bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kan kita wajib sebutkan Anda, kamu atau you. Tapi di bahasa Korea nggak ada. Oh. 푹 쉬었어요? Atau panggil nama. Fanny Shi, 푹 쉬었어요? Gitu. Kenapa kita nggak perlu panggil kamu, Anda? Karena kalau di bahasa Korea itu kan sudah jelas ya pertanyaannya untuk lawan bicara pasti. Nggak mungkin untuk diri sendiri. Ya kan? Kreso, nggak perlu kita nyebut orang lain. Gitu. Jadi langsung 푹 쉬었어요? Kecuali orangnya banyak. Berarti kita harus nyebutin namanya gitu ya. Siapa A, B, C. Atau kalau misalnya mungkin pernah lihat di drama atau film, biasanya mereka manggil jabatannya ya. 선생님, 푹 쉬었어요? Gitu ya. 부장님, 뭐 사장님 이런 거죠 보통.
Sembuh nata. Ini nanti pengecualian. Nata di sini kalau misalnya diubah ke aoyo kan pasti mikirnya nasayo. Ini pasti ya. Kan a. Tapi tidak. Yang benar tuh dia jadi na ayo. Na ayo. Kalau muncul demam tadi nayo saja. Kalau yang sembuh na ayo. Nah ini nanti ada pengecualian. Kita nanti dibahas ya. Batuk kicim. Jadi kalau misalnya kebetulan di sini kicim dia nggak ada hada-hadanya. Berarti dia as a noun atau kata benda. Kalau misalnya saya mau bilang saya sedang batuk, maka tinggal tambahin heo belakang. Adik lagi batuk, dongsengen 기침 해요. Oke. Kalau komul ya tulisannya kotmul, bacanya komul. Komul. Ingus. Kalau ingus kan biasanya kita nyebut di bahasa Indonesia pun bukan lagi ingusan gitu enggak ya, tapi muncul ingus. Nah, berarti sama-sama pakai kata nada. Komuri nayo. Saya beringus alias 저는 콧물이 나요. Gitu ya. Berarti sedang apa? Sedang pilek. Gitu. 감기에 걸려요. Sakit kepala? Silakan dibaca. Gantian. 두통, Butung. Sakit perut? 번통, Boktung. 뻐벅통. G ya, yang kebuka ke bawah G. Jadi sedikit intermezzo lagi ya. Bahasa Korea itu kan karena turunan dari bahasa Mandarin. Gitu. Jadi banyak tuh mereka bunyi-bunyi yang kita sebut bunyi hanca. Nah, kebetulan di ekspresi tentang kesehatan atau penyakit gitu ya, banyak sekali menggunakan ekspresi hanca. Salah satunya nyeri ini, nyeri. Tong, tongjeng namanya gitu ya. Itu nyeri. Tongnya di sini kalau di hanca itu ini apel tong. Jadi tong yang artinya apuda, apuda. Kita kan taunya bahasa Koreanya apuda sakit gitu ya. Tapi kok bisa jadi tong gitu? Oh, ternyata tong di sini tuh versi hancanya. Apayo sama misalnya 통증이 있어요 itu sama gitu ya. 통증 tuh nyeri. Jadi dunya ini juga hanca artinya kepala. Jadi du통 sinonimnya apa berarti? Moriga apayo gitu. Jadi sekalian belajar bahasa Korea sekalian belajar hanca gitu ya jadinya. Tahu tulisan bukan maksudnya bunyi-bunyi di bahasa Mandarin. Tapi bahasa Mandarinnya bukan Mandarin sekarang ya. Mandarin yang jadul pasti. Dutong. Kemudian boknya di sini artinya perut, boktung. Jadi nanti kalau misalnya Fani dengar ada ekspresi kayak gini nih, ke rumah sakit misalnya di Korea ya. Kemudian ada yang bilang, 치통이 있어요. Rumah sakit gigi. Maka citong kira-kira nyeri apa? 이, Nyeri gigi. 맞아요. 맞아요. Hmm. 어, Kemudian genyuk itu artinya otot. Kalau misalnya genyuktong, 내리 오tot, nyeri sakit otot. 맞아요. Hmm. 이런 거 맞아요. 이런 거 많아요. Sorry. Banyak ekspresi-ekspresi seperti ini. Teng teng tung, teng teng tung gitu ya. Ada lagi kalau perempuan biasanya ya tiap bulan sekali 생리통 ya, nyeri haid 이것도 있습니다. Oke. Cuman nggak semua nanti misalnya terus denger nih, denger lagi ekspresi baru sregitong gitu misalnya ya. Oh aku tahu Sam, tong kan nyeri, tapi seregi sampah, nyeri sampah gitu ya. Bingung pasti ya. Di sini artinya beda lagi. Tapi tong sampah jadinya di sini ya. Oh, tempat sampah. 어, Beda lagi di sini. Kresal. Ini biasanya yang akan sedikit menjebak ketika oh kemarin diajari banyak tuh misalnya satu bunyi bisa dipakai di kosakata lain karena artinya sama gitu kayak tung nyeri teng 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 gitu ya. Terus begitu ada bunyi baru yang sama tapi tetap artinya beda karena di bahasa Korea banyak sekali yang kayak gitu. Ya, sedikit intermezzo lagi ya sebelum lanjut. Contoh lagi adalah il. Il kita belajar kemarin angka ya. Satu, dua, tiga. Il, i, sam. Il itu satu gitu ya. Kemudian nanti belajar tanggal. Apa kita udah ya kayaknya kemarin belajar tanggal. Misalnya sekarang tanggal berapa sekarang? Tanggal 17.
7일. Il juga berarti tanggal. Jadi il bisa berarti satu, il bisa berarti tanggal, dan satu lagi, il hada. Nah, ini ada kata il juga. 저는 일이 있어요. Nah, ini ilnya berarti urusan atau kerjaan. 음, Makanya il hada di sini artinya bekerja. Karena hadanya kan diartikan kalau di bahasa Korea tuh hampir semua hada tuh berarti melakukan. Il hada berarti melakukan urusan, melakukan kerjaan alias bekerja. 그래서 walaupun sama-sama bunyinya il, kita harus lihat konteks kalimatnya, gitu ya. Hmm. Apakah ini yang berarti angka satu? Apakah ini yang berarti tanggal? Apakah ini yang berarti kerjaan? Gitu. Hmm. Jadi ini contoh yang biasanya bikin sulit sih. Banyak orang yang bilang, ah kadang suka bingung tuh artinya apa gitu. Karena ingetnya il itu artinya satu, ya ternyata ada arti yang lain. Gitu. Amuten, ini yang kita sebut namanya homofon. Ya, homofon. Jadi suaranya sama persis, tapi artinya berbeda-beda, tergantung konteks. Nah, lanjut yuk. Bersin, 재채기하다, nih, cecegi hada, acu, acu, mau ilang gojo. Kalau di bahasa Korea tuh nulisnya bunyi bunyi bersin tuh acu, gitu ya. Pulih, 위복하다, 좋아요, 잘했어요. Sudah bacanya 회 ya sekarang ya. 회복하다. Kalau misalnya tanya, Anda sudah pulih? 회복해요, Sudah 했어요. pulih? 했어요. 그렇죠. 회복했어요. Gitu ya. Anda sudah pulih, sudah sembuh. Nih, terkena flu? 감기에 가리다, 걸리다. 걸리다, Kalau bentuk aoyo berarti 감기에 걸리였어요. Oke, boleh. 걸리었어요. Berarti saya sudah terkena flu atau tadinya terkena flu gitu aja. 감기에 걸렸어요. Kalau misalnya 거, nggak ada bentuk lampaunya, 걸려요 saja. Kok bisa jadi 음, yo, Sam? Karena i ketemu o. I ketemu o kalau dibaca cepat kan yo, iyo, iyo. Jadi dia berubah jadi yo. Hmm. Ini juga masalah menghafal dan kebiasaan. Gitu. Jadi kalau oh ketika kosakatanya berakhiran bunyi i vokal ya, maka dia pasti berubah jadi yo. Kolyo, kidaryo. Irang baca. Masyo, masida masyo. Suhu tubuh, 재현, heon. 해연, Kemudian suntik, 주사, dusa. Hand sanitizer, 손소독제, 좋아요. 손 소독제. Son kemarin ya artinya tangan. Sodok artinya sanitasi gitu ya. Apa sih? Penetralisir. Kemudian C-nya itu obat. Jadi obat penetralisir tangan. Ya. Vaksin. 점점, 접종. 접종, B ya yang bawah ini. 접종. Social distancing. Ini kosakata pas zaman corona ya. 사회적 거리두기, 사회적 거리두기. 좋아요. Sahwenya di sini social gitu ya. Kemudian korinya itu jarak. Kori. Duginya itu menaruh. Jadi menaruh jarak sosial gitu ya artinya. Sahwejok 거리두기. Mencegah. 예방하다, Ye. 예방하다. Rawat inap. 입원, Ibon. Ini juga nggak ada kata kerjanya ya. Dia cuma noun. Kalau misalnya saya sedang dirawat inap. Tinggal tambahin hada. Ya, ibon heo. Gitu jadi. Ibon hada. Ibon heo. Sembelit. 변비, Hyunbi. Gejala. 증상, 증상. 어떤 증상, 어떤 증상이 있어요? misal dokter tanya, 어떤 증상이 있어요? 어떤 di sini seperti apa?
Berarti maksudnya ada gejala seperti apa? 어떤 증상이 있어요? 자, 그다음에 nomor 29, resep obat. Cobang. 처방. Ini juga Hmm, berarti kata benda ya. Jadi kertas yang dari dokter untuk menebus obat tuh kita kita nyebutnya cobang atau cobang John. Kalau misalnya dokter memberi resep obat itu jadinya cobang kada. Memberi resep obat. Cobang 의사가 ya kan dokter 의사 ya. 의사가 처방해요. Mengoles, Baruda. mencerna, Sohwahada. 소화하다. Kemudian bengkak, Buta. buta. 좋아요. 네, 그러면 ini nanti silakan dihafalkan kosakata-kosakatanya. 자, kita praktek yuk. Coba Fani baca yang 의사. Ya, ekspresi yang 의사nya. Nah, 선생님 akan baca yang 환자. 읽어주세요. 음, 언제부터 아파서요? 음, 3일 전부터 아팠어요. 열은 있나요? 네, 있어요. atau 아니요, 없어요. 약은 드셨어요? 음. 네, 저는 약국에서 약을 샀어요. 음식은 잘 드시나요? 아니요, 저는 입맛이 없어요. Ya, 입맛 di sini artinya selera makan. Jadi, 입맛이 없어요. Atau, 네, 저는 잘 먹고 있어요. Berarti apa kira-kira ini? Oh ya, saya makannya baik-baik aja. Saya makannya masih enak-enak aja. Ilang aja. 잘 먹고 있어요. Lanjut. 알레르기, 알레르기 맞아요. 있, 알레르기. 아, 아, 있으세요? 오케이. 알레르기 있으세요? 네. 항생제 di sini antibiotik, obat antibiotik ya. Jadi, 네, 항생제 알레르기가 있어요. Dari sini ya. 알레르기가 있어요. Atau ya alergi 있어요. Atau 아니요, 없어요. 이렇게. 알레르기 없어요. 자, beberapa ekspresi ini kalau dilihat ya, mereka bentuknya itu sedikit berbeda dengan contoh kosakata di slide sebelum ini. 자, 일단 언제부터. Jangan kebalik onje dengan oje. Oje kemarin, kalau onje kapan. Ya, jadi ketambahan buto. Buto itu bisa diartikan dari, sejak, mulai. Untuk urutan periode gitu. Jadi mulai kapan Anda sakit gitu ya. 언제부터 아팠어요? 3 hari yang lalu. 삼일 전. Gitu ya. Saya sakit mulai 3 hari yang lalu. Sejak 3 hari yang lalu. Kemudian yang pertanyaan kedua, yol. Yolnya di sini bukan 10, tapi apa tadi? Demam. Panas. Gitu. Demam atau panas. Jadi, 열은 있나요? Kenapa pakai enen? Karena penekanan. Jadi, kalau demam, ada. Nah, itu sering tuh dipakai di bahasa Korea. Jadi, enen di sini bisa diartikan di bahasa Indonesia itu seperti penekanan topik. Kalau demamnya ada, 열은 있어요? 열은 있나요? Kalau mau sesuai grammar yang kita pelajari kemarin, maksudnya di awal-awal kan kalau isoyo opsoyo pasangannya harus iga. Gitu ya. Kalau diingat-ingat lagi, kemarin Sam sempat jelasin kalau isoyo opsoyo itu pokoknya harus iga subjeknya. Harusnya kan yori isoyo sama gitu ya. Yang ini dia sesuai grammar. Kalau yang di slide-nya ini dia udah istilahnya apa ya? Native lah. Kalau native ngomong kayak gini ya caranya. Yoren innayo. Kemudian sama di sini. Yagen 드셨어요? Ya, kan tadi yak kan obat. Kalau 드셨어요 ini bentuk honorific dari makan. Makan mokta. Mokta sama masida di bahasa Korea itu bentuk bahasa halusnya adalah 드시다.
드시다. Jadi 드시다 itu sama dengan makan, sama dengan minum. Jadi misal nanti dengar orang Korea menawari gitu ya, silakan disantap, silakan dinikmati Pak, Bu, gitu. Biasanya 드세요, 드세요, 음, silakan. Nah ini 약은 드셨어요? Kalau obatnya apa Anda sudah mengkonsumsi? Apa Anda sudah makan, minum obatnya? Gitu ya. Ya, saya telah beli. 약국에서 약을 샀어요. Ya kan, berarti saya telah membeli obat di apotek. So, sama juga pertanyaan selanjutnya. 음식은 잘 드시나요? Kalau ada ekspresi 잘, itu pasti menanyakan apakah dengan baik gitu ya. Teng 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 bla 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 well gitu kan bahasa Inggris. Jadi, kalau makannya apakah baik-baik aja? Apakah oke? Ya, oke. Tadi ya imat ip tulisannya ipmat. Ip itu bibir. Kalau dilihat ya di gambar body kemarin, mat itu rasa. Jadi tidak ada rasa bibir alias nggak ada selera makan gitu ya. Ipmat. Bacanya immat. Imashi opsa. Kemudian alergi ya alergi ya. Kadang-kadang ada orang Korea yang bilang allergy, alergi dari bahasa Inggris ya. Allergy gitu jadinya allergy. Ini juga alergi, allergy. 뭐 이런 거죠. 자, 그래서 넘어가겠습니다. Kalau selanjutnya ini very easy sebenarnya. Ini harusnya ada di beginner A ya. Kita kan ini sudah masuk beginner B. Harusnya ini beginner A. Jadi 이것은, 그것은, 저것은. 이것, ini, 그것, itu yang agak jauh. Kalau 저것, itu yang jauh di sana. Jadi sebenarnya di bahasa Korea tuh kata penanda ini tuh si i-nya saja, i. Jadi got-nya itu artinya thing atau benda, hal, sesuatu. Sesuatu itu yang jauh di sana. Igot, kegot, cogot. Tapi karena si i kejo ini nggak bisa berdiri sendiri. Got-nya juga nggak bisa berdiri sendiri ya. Got itu harus ada pasangannya. Baru bisa jadi satu kata. Makanya digabung dengan igot ini. Jadi igot bisa diartikan this thing gitu. Kalau misalnya mau diganti, Sam, bukan this thing nih, tapi misalnya this house. Masih ingat rumah bahasa Koreanya? 집, Maka rumah ini jadinya 이것, eh, nggak perlu gotnya. 이, Egypt. 집, Nih, 어, gitu langsung. Tapi syaratnya harus dispasi kalau yang ini. Igot ke got cogot itu digabung, mereka satu satu paket bisa dibilang gitu ya. Tapi i kejonya ini bisa dipakai untuk kata yang lain. Contoh kan kita nggak mungkin memperkenalkan orang dengan nyebut sebutan igot. Itu nggak mungkin. Pasti this person. Kalau di bahasa Inggris mungkin bisa ya. This is my mom. Gitu bisa. Tapi kalau di bahasa Korea nggak boleh. Nggak bisa. 이것은 엄마예요. Nggak bisa. Kenapa? Karena got di sini pasti ke benda mati. Menunjuk benda mati. Got ini. Gitu ya. Jadi kita harus pakai orang. Apa orang bahasa Koreanya? 사람, Nih. Jadinya orang ini adalah ibu. Jadinya gimana berarti? 이 사람이 이 엄마, 사람은 엄마예요. Gitu ya. 이 사람은 엄마예요. 그 사람은 kalau orang yang itu yang agak jauh gitu ya. Oh, 그 사람은 아빠예요. Terus ada yang jauh lagi di sana, lagi jalan ke sini lari gitu. Oh, 저 사람은 동생이에요. Ini jadinya. Hmm. Tinggal diganti aja dia menjadi kata benda yang lainnya. 이 책은 bla bla bla. 그 집은 bla bla bla. 저 선생님은 bla bla bla. 이렇게 할 수 있습니다. 자, 그래서 이거는 쉬우니까 kita langsung baca aja ya. Ini adalah antibiotik. 이것은 항생제, 이 항생제, 맞아요. 이, 항생제.
Hmm, 항생제입니다. 맞아요. Agak sulit mungkin ya, antibiotik. 항생제입니다. Ini adalah antibiotik. Itu adalah resep dokter. 그것은 처방전입니다. 맞아요. Ya, ada jonnya di sini ya. 처방전. Ya, resepnya. Lanjut lagi. Itu jarum suntik. 그것은 주사바늘입니다. Nih, kalau diinget tadi ya di slide kosakata, jarum tuh kan jusa. 주사, Oh, berarti di situ bandel, bandelnya artinya jarum ya. Sorry, suntik maksudnya. Suntik itu jusa, bandel itu jarum gitu. Jadi misalnya jarum jam, jarum untuk menjahit, pokoknya apapun yang tajam-tajam kecil gitu ya jarum itu kita nyebutnya bandel gitu aja. Tapi kok jarum suntik jadinya jusap bandel, muncul S tuh di bawah. Nanti ini juga mau nggak mau diterima aja, dihafalin gitu ya. Oh, kalau suntikannya tuh jusa aja, tapi kalau jarum suntik itu jusap bandel jadinya. Karena banyak kosakata yang juga seperti ini. Teh itu kan cha di bahasa Korea ya. Kemudian rumah itu jeep. Nah, di bahasa Korea tuh nama-nama restoran sering dinamai dengan sebutan jeep. Jadi misalnya warung teh, misalnya cha jeep gitu ya, atau warung daging, gogi jeep, dan seterusnya. Tapi nama warung teh di bahasa Korea itu bukan hanya cha jeep saja ya, tapi muncul S-nya di bawah. Chat jeep. Jadi warung teh. Warung gogi atau daging, gogit jeep. Warung daging. Gini jadinya. Ini sebenarnya udah masuk ke teori ya, teori bidang bahasa. Kenapa kok muncul S? Cuman intinya ini mau gak mau ya hafalan. Oh, kalau misalnya ada yang ngomong, oh cat cip, gugit cip, mumut cip, cip, 이렇게 하면은, oh warung apa. Jadi bukan cat, apa itu cat gitu, bukan ya. Tapi, oh itu ca, warung teh, 이렇게. Cat cip. Kayak jusat panel. Jadi jangan kaget misalnya nanti belajar terus gitu ya. Misalnya lanjut belajar bahasa Korea, terus tiba-tiba kok ada yang kata-kata digabung muncul S-nya gitu ya. Ya itu emang seperti itu. Gitu. Kadang nggak semua orang Korea pun ngerti kenapa muncul itu ya emang kayak gitu ya mereka pasti. Nah, lanjut. Itu yang jauh adalah stetoskop. 그것은 정진기입니다. Harus saya. Ya. Mungkin yang akan sangat jarang ditemui ya kosakata ini kalau nggak pas lagi sakit di Korea. 청진기 하시면 됩니다. Nah, karena biasanya kata igot, gegot, cogot itu ketika kita menerangkan gitu ya. Ini apa? Oh, ini adalah teng teng teng. Itu apa? Oh, itu adalah teng teng teng. Jadi biasanya pakainya igosen. Cuman bukan berarti mereka nggak bisa pakai iga ya. Misalnya igoshi, igosel. Bisa ya. Bisa sekali mereka partikelnya diganti yang lain. Misal, saya makan ini. Kan bisa. Saya makan ini. Maka 저는 이것을 먹어요 gitu jadi. Saya makan ini. Atau lebih detail, saya makan I eat this food gitu. Saya makan makanan ini. Maka 저는 이 음식을 먹어요. Jadi saya makan makanan ini. This food. 이 음식. Kalau igot berarti this aja. I eat this. 저는 이것을 먹어요. Iron Gotcha. Jadi igot di sini dia bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek, dan seterusnya. Coba yuk kita lihat di sini. Dia besar ya, maka dekat. Kalau dekat dengan kita pakainya, 이것은 silakan dibaca lengkap. 머리입니다. Masih ingat what is mori? Moriga apa 아, itu? 그봐라. Kepala, aja ya.
머리가 봐요. 그래서 이것은 머리입니다. 이것은 머리입니다. 자, yang agak jauh dikit itu adalah jarum 아, suntik. 그것은, Mhm. 그것은 Oh, sorry, sorry. Ya, nomornya 3 ya, tapi nggak apa-apa. Yuk. 주사바늘입니다. 좋아요. 자, masih sama? Itu yang dekat, itu adalah resep dokter. 그것은 처방전입니다. Oke, dan terakhir, jauh ya, kecil. 그, 저, 그것은, 저. 저것은, Mhm. 저온 체온. 개언개입니다. Oke, cheon G tadi nggak ada ya, adanya cheon saja. Cheon tadi kalau masih ingat cheon suhu tubuh. G di sini artinya alat. Alat suhu tubuh apa berarti? Termometer. Bisa? 체온 G termometer. 자, 잘했어요. 이것, 그것, 저것은 어렵지 않아요. Jadi untuk 이것, 그것, 저것 tidak terlalu susah, tinggal dihafalkan saja. Nah, kita masuk ke materi inti hari ini yaitu future tense. Jadi kalau ini udah selesai, jadi Fani bisa bikin udah udah basic teori dalam bahasa Korea udah finish. Jadi kalau udah bisa ini ya sampai future tense. Jadi bisa bentuk biasa, 저는 밥을 먹어요. Bisa bentuk past tense, 저는 밥을 먹었어요. Dan nanti saya akan makan. Gitu ya. Nah, kita lihat. Jadi bentuk future tense itu 을 거예요. 을 거예요. Jadi di sini dia bisa diartikan akan ya, mungkin gampangnya di bahasa Indonesia. Tapi bahasa Indonesia kan kita banyak juga yang menunjukkan kata masa depan ya. Bisa juga pakai mau, bakalan, apa ya, akan. Bahkan bisa diartikan juga pengen. Ih, besok aku pengen ke ini ah, gitu. Itu kan juga salah satu bentuk masa depan ya, karena ada kata besoknya di situ. Jadi intinya, el koyo di sini menandakan hal yang akan terjadi, hal yang akan dilakukan, atau bahkan bisa dipakai juga untuk memprediksi. Kayaknya besok bakalan panas deh. Gitu, bisa ya. Kayaknya besok, apa lagi misalnya, aku bakalan kayak mau. Aku bakal lapar banget kalau sekarang nggak makan. Nah, itu kan bisa tuh ya. Jadi memprediksi masa depan, ini juga pakai Likoy. Nah, bagaimana penggunaannya? Kalau dilihat rumusnya ya, pokoknya diperhatikan rumus judulnya. Sarah, judul rumusnya. Kalau ada tanda kurung E kayak gini, pasti dia menyaratkan kalau akhirannya konsonan dengan Likoyo, kalau akhirannya vokal atau akhirannya L, dia langsung dengan Likoyo kayak gini. Jadi kita bukan memperhatikan bunyi vokal A, O, atau dan sebagainya ya, tapi lihat konsonan atau vokalnya. Ketika rumusnya begini. Nanti banyak sekali tata bahasa Korea lainnya ya, yang dia tuh rumusnya pasti kayak gitu. Dalam kurung kemudian apa. Nah, contoh beberapa kosakata ya, kita lihat. Mokta, Poda, Ilta, Mashida, Pata, Undung Hada. Misal kosakata-kosakata ini, maka kita perhatikan konsonan vokalnya. Mokta, akhirannya konsonan, maka menjadi 그거예요. 먹을 거예요. Oke, ntar aku tambahin satu lagi biar. Oke. Boda, melihat. Bo, 볼 거예요. 잘했어요. 볼 거예요. 읽다, membaca. 읽, 읽, 거, Hmm, 읽을 거예요. 맞아요.
읽을 거예요. Gitu ya. Mungkin kalau misalnya belum ada alnya bingung ya. Bacanya gimana? Il koeo gitu ya. Jadi ya ilgel koeo. Minum, akan minum. 마실 거예요. Oke. Akan menerima. 와, 받을 Mhm. 거예요. Harusnya akan olahraga. 운동하, 할 거예요. Hmm, agak panjang ya. Untung hal koyeo. Jangan lupa koyeonya. Jadi untuk yang akhirannya hada-hada bisa terlihat gampang lah. 음, 공부하다 공부할 거예요. 운동할 거예요. Dia pasti akan sehat kok. Konganghal koeo. Tadi ya, konganghada. Jadi bisa dipakai untuk prediksi juga. Tidak hanya saya akan melakukan, tapi kayak, iya pasti begini kok. Pasti bakalan begini. Itu bisa pakai el koeo juga. Nah, kalau dia akhirannya vokal atau L tadi ya, kita lihat yang akhirannya L. Salda, palda. 거예요. Hmm, 맞아요. Jadi langsung tambahin koyonya aja. 살 거예요. 팔 거예요. Jadi misal, saya tahun depan akan tinggal di Korea. Ini kan salda di sini artinya tinggal ya, hidup. Maka 저는 내년에 ya nanti dilihat lagi kosakata waktu tahun depan. 저는 내년에 한국에서 살 거예요. Gitu. Saya akan menjual tas. Berarti gimana kira-kira? Saya akan menjual tas. 저는 가방이, 가방을 가방을 파, 알 거예요. 맞아요. Saya akan menjual. Gitu. 팔 거예요. Misalnya balik nanya, aku bawa tas kan kalau misalnya di Korea sih khususnya ya, atau di Indonesia juga sama sih. Kita bisa menjual barang branded kan, misalnya dijual branded bekas gitu ya. So, 가방을 들고, gitu ya. Misalnya saya bawa tas, kemudian jalan, terus ketemu Fanny. Habis itu, Sam, nanya, 그 가방을, tas itu gitu kan, 그 가방을 팔 거예요? Gitu nanya. Anda akan menjual tas itu? Gitu jadi. 그 가방을 팔 거예요? 네, 저는 이 가방을 팔 거예요. Ya, aku akan menjual tas ini. 이렇게. 할 수 있죠? 거예요. Terus besoknya ketemu lagi. Sudah kejual, sudah menjual tasnya. Sam, 그 가방을 팔았어요? Gitu jadinya ya. Kan sudah menjual. Jadinya, udah jual? 네, 팔았어요. Ya, sudah terjual, udah kujual. Gitu. Jadi, ketika sudah bisa pakai aoyo, bisa pakai at osoyo, dan terakhir ini yaitu el koeo, pasti sudah bisa berdialog gitu ya. Dialog sederhana ya jelas otomatis. Kalau misalnya udah pakai grammar-grammar yang lain-lain, ntar pasti bingung lagi ya. 그죠? 자, 그래서 일단 한번 읽어볼게요. Kita lihat dulu. Contoh nomor satu. 2 tahun lagi saya akan membeli mobil. 그러면 2년 mhm, 후에 yes. 차를 살 거예요. 네, 좋아요. Kok sama 살 거예요? Tadi kan akan tinggal di Korea juga 한국에서 살 거예요. Nah, ini juga harus hati-hati, gitu. Karena dia kata dasarnya apa? Membeli. Sada. Sada kan vokal sa. Otomatis tambahi 살 거예요. Maka mau nggak mau harus diperhatikan bentuk kalimat fullnya. Karena sudah jelas di sini 차를 살 거예요. Bukan eso. Ya, kalau tinggal tuh pasti pasangannya eso nanti. Momomo eso karena di artinya. Kalau ini kan dia hanya penanda objek. Jadi saya akan membeli mobil 2 tahun kemudian. Gitu ya. Inyon fue. Jadi fue di sini tuh bisa diartikan setelah. After 2 years. Gitu. Alias 2 tahun ke depan. Ya. Pada akhir pekan saya akan memancing. 주말에 낚시를 할 거예요. Nih, karena memancing tuh kata dasarnya
nakshihada, ya, nakshi를 하다. Makanya 할 거예요. nakshi를 할 거예요. Pada libur semester saya akan pergi ke China. 방학에 중국에 갈 거예요. Nih, karena kan kata dasarnya kada, pergi. Kayo, jadinya 갈 거예요. E-nya dua kenapa? Karena satunya keterangan waktu. 방학에, pada libur semester. Kalau 중국에, E-nya ini ke. Gitu ya. 방학에 중국에 갈 거예요. Jadinya E-nya double-double. Nah, lanjut sisanya ini kita baca aja ya semua ya. Akan melihat, 볼 거예요. akan tinggal, 살 거예요. akan menerima atau mendapat, 받을 거예요. akan memakai. 입을 거예요. Nih, yang ini memakai khusus khusus pakaian ya, khusus baju. Jadi pasti depannya apa mau 옷을 입을 거예요. Saya akan pakai baju. 치마를 rok ya, 입을 거예요. Saya akan pakai rok dan seterusnya. Jadi di sini udah ada yang akhirannya vokal, akhirannya L sama akhiran konsonan. Cah, next. Ada di soal latihan ini. Coba yuk kita langsung yang B, nanti Fani langsung coba jawab dengan mengubah ke bentuk masa depan. El 거예요. 자, 해볼게요. 1번, nomor 1. 내년에 뭐 할 거예요? 내년에 고향에 음흠, 돌아갈 거예요. 잘했어요. 돌아갈 거예요. 돌아가다 tuh kayak kembali pulang. Gitu ya. Kembali pulang ke kampung halaman. 내년, tahun depan. Gitu. Nomor 2, 2번. 주말에 뭐 할 거예요? 주말에 자전거를 탈 거예요. 네, 타다 kan naik. 자전거 masih ingat 자전거? 자전거, Naik sepeda. 자전거 ya, sepeda. Jadi jumal itu kan weekend. Jadi, weekend mau ngapain? 주말에 뭐 할 거예요? 주말에 자전거를 탈 거예요. Saya akan riding sepeda. 뭐 이런 거죠. naik sepeda. 3번, nomor 3. 다음 달에 뭐 할 거예요? 다음 달에 한국에 갈 거예요. 네. Mau ngapain bulan depan? pergi ke Korea. 좋아요. terakhir 4번. 내일 점심에, ya, 점심, jam makan siang, 그죠? 내일 점심에 뭐 할 거예요? 내일 점심에 친구를 만날 거예요. betul, 만날 거예요. Masih ingat 만나다? 아, 맞아. makan Makan. Makan mogoyo. temu Bertemu, 맞아요. Ya, 친구를 만날 거예요. Ya, saya akan bertemu teman. 이렇게. 그쵸? 자, 그래서 jadi nanti mungkin sedikit tips untuk latihan gitu ya, biar semakin terbiasa mengubah ke bentuk aoyo, kemudian past time ya, at osoyo, dan bentuk masa depan, el koeo. Jadi nanti mungkin bisa dibikin tabel, gitu kan ya mungkin tabel ada 4 kolom. Yang di sini kata dasar, ya, yang akhirannya ta, kemudian bentuk aoyo, ya, diubah, kemudian bentuk at osoyo, masa lampau, dan bentuk el koeo. Hmm. Karena sebenarnya kalau mau pengen jalan paling gampang ya mau nggak mau sebenarnya
hafalan. Apa jalan paling gampang gitu ya. Cuman kan hafalan juga pasti butuh waktu dan lain sebagainya sehingga lebih baik mungkin dibuat tabel yang biar sekali baca gitu ya. Oh, 받다, 받아요, 받았어요, 받을 거예요. 가다, 가요, 갔어요, 갈 거예요. 이렇게. Ntar lama-lama terbiasa gitu ya. Nah, ini untuk yang bunyi pengecualian terakhir ya mungkin. Pengecualian ini sudah sempat saya men-spill sedikit-sedikit di depan ya, yaitu gampangnya pokoknya bunyi epta. Epta tuh menjadi woyo. Gitu gampangnya. Tapi untuk lihat prosesnya itu seperti di nomor 3 sama 4. Kita lihat nomor 3 sama 4 dulu di sini. Topta mepta. Topta itu panas, mepta itu pedas. Nah, kalau kita hilangkan tanya, ya semua akhirannya B ya. Top, mep. Hmm. B-nya ini berubah menjadi U. Maka to-u. Map-nya menjadi meu. Udah kayak nadanya udah kayak bahasa Chinese ya. Meu, to-u. Gitu nggak? Kalau kita lihat berarti vokalnya U. Oh iya, kalau U kan selain A sama O. Maka bukan dengan ayo, tapi dengan oyo. To u oyo. Meu oyo. Tapi aneh ya kalau dibaca to u oyo, meu oyo. Jadi makanya kita gabung. Towoyo, mewoyo. 매웠어요. 어제 김치가 매웠어요. Kemarin kimchinya pedas banget. Gitu misalnya. Kemarin panas banget. 어제 더웠어요. Gitu aja. Kalau bentuk masa depan, ini pasti bakal panas banget besok nih. Kalau kamu makan ini nanti bakal pedas banget loh. Bisa juga ya, maka sama, berlaku. 더우, 매우. Akhirannya vokal. Berarti 더울 거예요. 매울 거예요. Gini jadinya. Hmm. Jadi kalau diperhatikan, panas sama pedas itu kata sifat atau kata kerja? sifat, Kata sifat. Hampir semua bunyi pengecualian B yang menjadi woyo-woyo ini, itu kata sifat. Kakapta, dekat. Apalagi tadi ya, aramdapta, cak indah. Tuh, giopta, imut. Musopta, seram. Tuh, moichi. Eh, gabyopta, enteng, ringan. Mugopta, berat. Sikropta, berisik. Banyak pokoknya. Lebih banyak. Pokoknya yang paling banyak itu bentuk-bentuk kata sifat seperti ini. Maka sama. Kakawoyo, kakaul koeo. Pasti bakalan deket kok. Jaraknya nggak bakal jauh-jauh amat. 이렇게 할 수도 있어요. 아름다울 거예요. 귀여울 거예요. 귀여워요. Ya. Gomapta, kalau gomapta ini kan dia bukan kata sifat ya. Dia ungkapan. Berterima kasih, bersyukur. Mayroong 거죠. Jadinya 고마워요. Nah, jadi nanti ini juga mau nggak mau sebenarnya hafalan, cocok. Cak. Karena juga ada beberapa yang tidak berubah ya. Yang tidak berubah itu, moga suka. Omne, hampir semuanya berubah. Sorry, kalau biep, kalau pengecualian bunyi B ini hampir semuanya berubah. Cuman ada yang dia tidak berubah menjadi woyo, melainkan wayo. Khusus beberapa kata saja. Ini benar-benar paling, kalau di sini sih contohnya dua ya. Cuman di luar ini mungkin ada tambahan dua lagi lah, paling nggak banyak. Yaitu Dopta. Dopta di sini artinya membantu. Gupta di sini artinya indah, cantik. Nah, ini mereka B-nya berubahnya bukan menjadi U tapi O. Sedangkan kalau O itu kan harus dipasangkan dengan ayu. Makanya jadinya Towayo. Bukan Towoyo. Bukan. Ya, Towayo, Kowayo. Hmm. Jadi kalau misalnya saya akan membantu, nah ini beda lagi. Jamsimannya. Kalau saya akan bantu itu jadinya ya Toul koe. Jadinya U. Harusnya kan 도울 거예요 ya kan kalau lihat teori ya. Loh, Sam harusnya kan 도울 거예요 gitu ya. 근데 아니에요. Jadi ini apa? Tipsnya 없어요. Nggak ada tips, jadi hafalin. Ya. Hmm. 저 misalnya ya,
saya membantu adik. 저는 동생을 도와요. Karena membantu saja. Saya membantu adik. Kalau saya telah membantu adik, 저는 동생을 도왔어요. Tapi kalau saya akan membantu adik, nah ini tiba-tiba berubah ya. 저는 동생을 도울 거예요. 이거는 어쩔 수 없어요. 네. Jadi dua kata ini penting nggak penting sih, yang penting cukup tahu aja lah artinya gitu ya. Ntar masalah penggunaan terbiasa aja. Silakan nanti Fani fokus ke yang bunyi aoyo ini ya, woyo ini aja. Karena ini yang lebih jauh sering dipakai nanti ke depannya gitu ya. Selama kita nanti belajar grammar baru pun pasti banyak menggunakan kosakata ini. So, 일단 한 시간 됐고요. udah 1 jam ya. 그래서 tugasnya 나중에 따로 드리겠습니다. Untuk 숙제, saya akan kasih terpisah ya. Jadi di sini ada dua, yaitu bentuk masa depan, 을 거예요, sama perubahan woyo woyo. Ini aja, dua. Oke? 질문 있어요? 여기까지? Lem. 네. Ah, kalau lesnya lanjut tahun depan. Kencana. 괜찮아요. 괜찮아요. 네. Ya, karena kan minggu depan kita Natal, 그죠? Ya, Tahun kacau. baru lagi. Masa ya? Sebenarnya dari pihak Nunbit adminnya pun nanya, Lu Desem ada niat liburan akhir tahun nggak gitu. Jadi kalau saya ngikuti muridnya, karena saya yakin muridnya pengen libur pasti. Jadi ya udah ikut aja. 괜찮아요. 그러면 숙제는 그대로 드리고 kalau tugasnya tetap saya kasih, nanti kita bahas tahun depan. Tahun depannya mau mulai tanggal berapa? Di setelah tanggal ini ya kan tahun baru tuh hari Jumat. Jadi minggu depannya lagi berarti 3 minggu lagi. Tanggal 7 Januari. 어때요? Tanggal 괜찮아요? 7. 음. Kencana. 오케이, 알겠습니다. 그러면 selamat liburan ya, 연말 잘 보내시고 ditunggu tugasnya ya. Tugasnya nanti kerjakan aja hari Rabu tanggal 7. 오케이? 네. 수고하셨어요, 파니 씨. Ya, 감사합니다. sama-sama, Sam. 네.